Dia tuh sampai marah kayak ini tuh bukan rumah saya, kamu ngapain kayak gitu. Suaminya? Iya. Nah aku nggak ngerti nih, pokoknya si Mbak Melati itu ngabarin kalau suaminya itu marah di rumah karena dia ngerasa ini bukan tempatnya dia, kenapa saya ada di sini gitu, dan kenapa ada kamu tidur sama saya. Kakak masuk ke alam bawah sadar kakak. 1, 2, 3. Namanya Kak siapa? Kak Ciko. Kak Ciko, aku mau tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, dimanapun Anda berada, sehat selalu, rezekinya dimudahkan. Amin. Amin. Buat teman Kliwon yang tertarik ingin jadi tamu di perbincangan Malam Kliwon kayak gini, silakan aja langsung kirim voice note atau sinopsis cerita kamu ke email di bawah ini. Oke. Kita berbincang seperti biasanya Malam Kliwon di sini nih ya, teman Kliwon. Ada Mbak Tia. Halo Betul Mbak ya? Tia, Mbak selamat Tia. datang. Selamat datang Mbak Tia, yang membuat kita tadi terbahak-bahak sebelum tag ya, Betul. melihat fakta-fakta menarik yang diungkap Kenapa melalui kartu tarot. Yes. Ya, jadi Mbak Tia ini adalah seorang profesional tarot reader ya. Yes. Dan hipnoterapis. Iya. Oke, jadi dua itu ya Mbak yang Iya. biasa dikerjakan sama Mbak Tia ya. Iya. Dan Mbak Tia ini teman-teman bisa cek di Instagramnya, itu udah banyak sekali melayani clients Iya. gitu ya. Mm-mm. Dan ada yang secara online, ada juga yang langsung Iya. ketemu Ketemu. gitu. Betul. Dan dari klien-klien Mbak Tia itu ternyata ada beberapa yang ceritanya tuh menarik banget. Ada kaitannya juga sama dunia Mistis. ilmu gaib atau mistis gitu Iya. ya. Oke, tapi sebelum kesana kita boleh bahas sedikit soal tarotnya kali ya Mbak. Boleh. Jadi Mbak Tia ini dari tahun berapa mendalami ini? Kalau belajar aku tuh dari sekolah Kak. Tapi kalau biasanya cuma dari teman aja, antar ketemu aja lah gitu. Cuman kalau misalkan untuk online itu kan mencakup luas ya. Itu baru 2 tahunan belakangan ini. Oh, dari zaman sekolah tuh udah ngulik berarti Iya. soal tarot ini. Soal tarot Apakah bisa dipelajari sama semua orang? bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oke, Iya. oke. Dan tadi kita sempat berbincang nih teman Kliwon ya. Ternyata masih dengan statement yang sama, masih banyak yang salah kaprah tentang tarot ya. Iya. Dikiranya ini benar-benar ilmu hitam, Betul. ilmu mistis. Mungkin ada beberapa faktor. Gara-gara yang kita tahu atau kita kenal di pasar malam atau di festival. Pasar Iya. malam yang beneran Bener-bener. apa ya? Istilahnya kalau pasar malam di luar negeri tuh kayak gue pernah ke Hong Kong waktu itu kan. Kayak di festival-festival, ketika kita mau masuk booth tarot tuh yang bener-bener kayak gypsy. Oh ya, gitu-gitu ruang ya. penyihir. Ruang Bener-bener. penyihir gitu. Iya. Apa nih gitu yang jangan-jangan itu tuh adalah ramalan masa depan kamu gitu ya. Iya. Padahal beda ya. Beda. Meramal dan tarot tuh beda ya. Beda. Apa bedanya? Bedanya kalau misalkan dari kartu tarot itu kita nggak bisa ngeramal apa nih yang bakal kejadian di kedepannya. Tapi ini tuh lebih ke refleksi diri apa yang lagi kita alamin. Oh, Gitu. pembacaan apa yang kita alami. Betul. Terrefleksi dari kartu-kartu yang kita pilih. Betul. Oke. Ya itu dia tuh. Tadi kita mau main kartu, nyari joker nggak ada. Ya, nyari joker. Balak 5 juga nggak ada ini kita cari-cari. Yes. Ya. Oke, tapi sebelum kita sebelum kita coba kulik lagi soal tarot, ada satu kisah menarik ya Oh iya. yang dialami sama kliennya Mbak Tia. Betul. Oke, silakan Mbak Tia.
Jadi sekitar bulan Februari tahun ini aku tuh dapat klien tarot dari online. Kebetulan aku dari Bandung dan dia pengen offline reading juga di Bandung. Dan pas ketemu dia itu ngerasa kalau dia tuh suka digangguin sama hal-hal mistis di rumahnya. Terus aku tanya contohnya kayak gimana. Contohnya itu kayak suka rep-repan. Terus di rumahnya suka ada belatung. Iya, terus dia kan sudah berumah tangga. Aku sebutnya namanya Mbak Melati kali ya. Nah, Oke. Mbak Melati ini ngelihat si suaminya katanya suka serem. Terus kadang-kadang mukanya itu suka berdarah, kayak gitu-gitu. Nah, dia itu khawatir kalau si suaminya ini kena guna-guna dari orang-orang sekitar, sampai dia itu juga pernah nggak mau ngelihat suaminya di rumah karena saking menyeramkannya. Terus karena itu udah lumayan cukup lama yang dia alamin, akhirnya dia minta tolong sama aku, bisa nggak sih Mbak buat dibersihin gitu. Nah kebetulan memang kalau untuk ngebersihin kayak gitu aku bisa sedikit doang Kak, tapi nggak yang terlalu dalam banget. Cuman pas aku cek dari fotonya, dari foto rumah-rumahnya, sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Terus dari kartu tarot juga dia sempat baca tentang diri dia sendiri. Terus aku ngerasa ada yang aneh. Ngerasa ada yang anehnya karena apa yang dia tanyain itu kan, ini tarot itu ada energinya ya Kak. Nah itu nggak sampai. Jadi aku ya baca tuh kayak bener-bener ngeblank banget. Akhirnya ya udah deh, nanti 2 hari lagi aku coba, karena aku minta tolong sama temanku juga yang bisa, aku juga ada guru spiritual, minta tolong dibantuin si Mbak Melati ini. Tapi malamnya habis aku ketemu sama Mbak Melati ini, aku dimimpiin sama sosok nyai. Nyai. Ya. Jadi aku beberapa kali dimimpiin atau dapat warning dari nyai yang tahu kan. Ngerti Yang nggak? mana nih? Nyai yang di selatan. Iya. Oke. Nah, dia itu datang ke mimpiku beberapa kali memang kalau ada sesuatu yang emang menurut dia ngebahayain atau kayak gimana, dia suka datang. Ya, dan di hari itu dia datang cuman bilang jangan dibantu. Aku nggak tahu sih maksudnya apa, ya kan? Terus 2 hari kemudian si Mbak Melati ini datang ke aku. Dia tuh bilang kalau di rumahnya kayak ada dentuman pas malam. Cuman aku nggak tahu, dia sih bilangnya tepatnya jam 1:30-an di atas atap. Cuman kan aku mikirnya kayak banaspati kali ya. Oke. Cuman aku nggak ngerti juga sih. Dia juga nggak ada buktinya juga. Terus aku diminta buat nginep di rumahnya karena si suaminya nggak ada lagi tugas di luar kota dan dia sendiri, dia belum punya anak juga. Cuman karena aku nggak berani buat sendiri, aku ngajak temanku. Ini padahal stranger ya izinnya Mbak nih. Iya. Kan klien kan. Iya. Klien. Sampai minta nginep. Temenin. Minta nginep. Jadi kayak aku bayar kamu deh Mbak berapapun nginep. gitu, tapi buat nginep. Waduh. Biar ngecek sendiri gitu. Cuman kan serem gak sih Kak? Iya, takut. Iya. Iya. Ini Pertama aku nggak kenal. ya ke Iya. situ dulu tuh nih siapa Betul. malah nanti. Betul. Iya, terus kedua aku kayak kok jadi uji nyali gitu. Iya. Gitu. Tapi pas emang diokein satu malam aku sama temanku, emang nggak nyenyak banget tidurnya. Jadi setiap beberapa menit itu aku pasti kebangun ngelihat HP. Aku kira tuh tidur udah lama, tapi pas ngelihat HP tuh kayak tidur cuma 10 menit, 5 menit gitu. Oke Mbak, izin daerah mana Mbak? Daerah Bandung, aku boleh sebut namanya gak sih? Nggak Daerahnya. apa-apa. Daerahnya kan? Ha-ha. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya dari daerah Kopo. Oh, daerah Kopo. Daerah Oke, Kopo. oke. Nginep tuh berarti bertiga. Iya, tapi Oke. beda kamar. Si Mbak Melati sendiri, aku sama temanku. Nah, terus pas jam 12:30-an temanku ini ngebangunin aku. Aku kira kenapa, katanya di kasur yang tempat aku sama temanku ini tidur itu ada belatung. Tapi belatung itu kan kecil-kecil ya Kak. Nah yang ada di kasur itu belakungnya yang gendut-gendut gitu loh, gede-gede. Tau gak? Dan itu banyak. Real ada tuh belatung tuh. Di kasur kalian berdua nih. Oke. Kayak gitu. Terus kayak ya udah deh kita kumpulin, aku bakar besok paginya. Dan itu lumayan banyak Kak. Terus? Aneh banget kan. Nah terus habis itu
pas si kita lagi ngumpulin belatungnya itu, karena kan Mbak Melati ini beda kamar ya. Aku sama temanku tuh mikir kayak ini ada apa ya gitu. Soalnya ada yang gimana ya Kak? Kan itu ada jendela. Itu ada yang ngetok-ngetok juga sempet pas kita lagi bangun. Terus kadang-kadang ada yang suka mainin kaki. Dipegang. Dipegang, temanku bilangnya dipegang. Oke. Gitu. Terus emang aku rep-repan di situ. Oke. Kayak gimana ya? Ada sosoknya tuh tinggi tapi kurus. Dia itu tangannya tapi panjang banget gitu loh. Dan dia nyekek. Oh, berarti kamu melihat ini? Tapi jatuhnya kayak rep-repan Kak. Oke. Jadi benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Nah terus pas paginya aku bilang aku ada kayak gini semalam, dan Mbak Melati itu bilang katanya, Mbak aku ngelihat Mbak tuh jam 1 ke dapur ambil minum. Oke. Aku tidur perasaan gitu ya. Terus di situ kan ada CCTV ya Kak, dari rumah yang Mbak Melati. Mbak Melati tuh memang negur aku katanya. Pas ngeliat di CCTV nggak, Mbak Melati ngomong sendiri. Wah. Kayak gitu. Dan Mbak Melati itu baru enggak karena pas aku mau tidur itu aku pakai baju tidur warna pink. Dan sampai paginya kan aku masih pakai baju tidur. Cuman si Mbak Melati ini ngelihat aku yang ke dapur itu pakai bajunya putih. Gitu. Tapi mukanya muka Mbak. Iya, Kata dia gitu. Terus ya udah kan, akhirnya teman aku ngide lah kayak, kamu kan bisa hipno, aneh nggak sih gitu. Karena si Mbak Melati ini sebenarnya kalau ditanya kadang-kadang dia cuma nunduk doang. Aku kan takut ya, dia entah itu takut ketempelan atau apa gitu yang aku nggak tahu. Terus akhirnya aku menawarkan kayak, Mbak kamu mau di hipno nggak gitu. Terus ditanya juga kan, buat apa kata dia. Terus aku bilang ada beberapa hal yang kayaknya janggal di aku deh. Aku pengen tahu gitu dari Mbak sendiri. Mungkin waktu pas beli rumah ini ada kejadian apa atau kayak gimana yang mungkin Mbaknya nggak enak buat ngobrol langsung sama aku bilang kayak gitu kan. Terus oke, kata dia. Nah pas di hipno itu ternyata pelakunya adalah Mbak Melati sendiri. Jadi Lah? gitu. Jadi Gimana? dia memang mengakui. Jadi si Mbak Melati ini sebelum menikah sama suaminya, jadi suaminya ini tuh udah punya istri. Dan dia suka sama suami orang. Pakai jalur belakang lah, entah itu dipelet, disantet atau kayak gimana aku nggak ngerti lah. Dan dia mengaku kalau dia itu ke orang pintar, tapi si foto Mbak Melati sama si suaminya ini digabung, terus ada tulisan raja. Aku nggak ngerti sih tulisan raja itu kayak gimana. Dibungkus katanya pakai kain kafan 4 gulungan, terus dikubur di tanah kuburan. Itu katanya. Dan itu kan apa ya, ada masanya ya kalau nggak salah. Setahu aku sih nggak ada yang permanen gitu. Iya. Ada kontraknya berapa lama nih si ikatan yang dibuat itu. Iya, dan Terus, ada perjanjiannya juga. Entah itu si Mbak Melati harus ngelakuin apa kayak gitu. Cuman si Mbak Melati ini karena udah ngedapetin suaminya, jadi nggak ngelakuin apa yang harus dilakuin. Iya. Gitu. Jadi ya suaminya kayak kelihatannya nggak menarik gitu-gitulah. Nah si Mbak Melati ini pengen semuanya udah normal aja, toh suaminya udah dia dapetin kan gitu. Terus sampai akhirnya aku bingung juga kan kalau kayak gitu Kak, harus dibersihinnya kayak gimana. Karena iya, karena kan aku nggak tahu sih, cuman kata orang-orang yang paham kalau udah dikubur di tanah kuburan tuh kayaknya susah buat diambil. Susah nih dalam artian apa nih? Udah terikat. Oh itu, maksudnya Iya. susah secara goibnya itu. Oke. Gitu. Dan si Mbak Melati ini aku tanya pun di mana si foto itu dikubur, dia nggak tahu. Oh. Gitu. Terus endingnya gimana Mbak? Terus Sadarnya gimana? Ya kan sadar nih pasti abis itu. pas Terus? sadar aku tanya, aku bilang ini mau diapain? Karena kalau misalkan emang harus dibersihin, kita mungkin pertama yang menurut aku ya, yang paten itu ya diambil si fotonya. Oke. Tapi si Mbak Melati ini bilang intinya ya pertama minta maaf nggak jujur. Terus yang kedua, orang yang apa ya, orang pintar yang dia suruh untuk Guna-guna. kubur itu udah nggak ada. Oh udah meninggal. Iya, jadi kan susah ya. Iya. Nah
Terus dia minta tolong sama aku bilang aku kalau sedalam ini yang nggak bisa tolongin. Iya. Cuman aku ada guru spiritual, kalau Mbak Melati mau aku kenalin, aku bilang gitu. Aku ajakin ke sana, diganti gitu loh Kak. Jadi sama pakai ayam cemani kalau nggak salah 3 biji. Oke. Gitu. Cuman udah dibilang konsekuensinya semuanya bakalan normal. Gimana tuh? Jadi Konteksnya? kayak si Mbak Melati ini kan kalau dilihat suaminya mungkin cantik banget gitu ya. Dan sebaliknya juga. Oke. Nah, semuanya normal. Cuman si Mbak Melati bilang, "Oh ya udah, aku pengen jadi diriku sendiri." Oh. Gitu. Dan itu tuh dari Februari baru beres. Ini bulan apa? Juli sekarang. Juni kemarin awal. Oke. Beresnya itu gimana tuh, Mbak? Beresnya semuanya kayak yang Mbak Melati ini udah nggak sama suaminya, karena si suaminya udah kayak ngelihat ini tuh bukan istri saya gitu. Oh, Jadi kayak sadar gitu. akhirnya. Akhirnya cerai mereka. Cerai. Waduh. Gitu. Terus. Ya intinya tapi dari si Mbak Melati ini kayak yang oh ya udah itu berarti salahnya dia gitu. Akhirnya sekarang pisah nih. Pisah. Cuman ya itu tadi sih, ternyata yang hal-hal kayak gitu tuh ada masanya yang aku tahu. Itu sih yang serem banget. Dan mendapatkan sesuatu yang ambis banget kan dia sampai kayak gitu. Itu kan kayak nggak baik juga ya Kak. Betul. Iya. Betul. Saya yakin itu tuh. Iya. Nggak ada makan siang gratis yang pertama. Betul. Loh benar dong. Selalu ada. Iya, Yes. itunya. Timbal balik. Nah, yang kedua juga, iya, menurut aku ya, mau pakai jalur belakang, jalur depan kitanya diem doang mah, Iya. nggak ada usaha, nggak ada prosesnya mah, sama aja gitu. Betul. Naiknya instan, jebloknya juga instan gitu. Iya. Serem mendingan lewat jalur depan. Iya benar banget. Soalnya pas di rumah itu pun benar-benar kayak apa ya, hawanya beda banget gitu loh Kak. Kita ngeliatin tapi kita tuh ada di satu rumah itu, tapi kita kan kalau diliatin orang suka kerasa gitu ya Kak. Nah itu tuh kayak dilihat dari banyak sudut. Di rumahnya tuh ada siapa aja? Dia berdua doang sama si suaminya. Nah pas aku ke sana jadi bertiga karena suaminya kan nggak ada. Jadi berempat. Jadi Enggak kan iya, suaminya kan Oh, semuanya keluar ya, Ah, benar, iya. keluar. Jadi bertiga ya. bertiga sama temenku. Oke. Kayak gitu. Ini apakah pengalaman pertama dapat klien yang nggak jujur? Atau sebelumnya juga ada? Kalau yang mistis-mistis sih sebenarnya banyak ya Kak. Tapi kalau yang sampai nggak jujur ini sih ya ini. Gitu. Dan sampai prosesnya panjang dari Februari sampai Juni awal tuh selalu kontak sama aku tuh ya dia. Setiap hari pasti ada. Berarti lu sebenarnya. involve dalam kehidupan rumah tangganya ya? Maksudnya dari sekedar klien online, terus Jadi konselor rumah tangga malah. terus pindah ke offline. Iya. Itu kan ibaratnya private naik level tuh dari basic ke advance. Boleh? Boleh. Iya benar. Iya kan? Bener. Sampai diminta nginep. Kalau misalnya tadi dibilang sama guru spiritualisnya ini akan jadi biasa aja mah, dan si Mbak Melatinya sudah pengen apa istilahnya tobat lah, Iya, pengen balik ke normal. harusnya mah dia yang ceraiin aja ya suaminya ya, nggak bisa gitu ya. Tapi di rumahnya masih ada gangguan Kak. Gangguan ini tuh berarti datangnya dari gua tahu, datangnya tuh dari makhluk-makhluk yang ngebantuin dia terus nggak dikasih makan lah Iya. ibaratnya ya. Ha-ha. Iya. Iya, tapi untuk sama suaminya kan, ya saya pengen jadi diri saya aja. Maksudnya tuh bukan berarti dalam kacamata suaminya jadi jelek gitu. Tadi gua nangkap tuh jadi diri saya, ya udah saya yang biasa aja. Saya terima semua konsekuensinya lah gitu. Iya. Saya surrender nih gitu. Tapi ya mungkin nggak bisa juga kali ya Mbak Melatinya bilang ke suaminya kalau Enggak. nggak enak ya. Saya tuh yang udah guna-guna kamu. Iya, dia nggak Sampai kayak gitu cerai ya. sama istri pertamanya. Iya gitu, maksudnya tuh kan akan lebih Iya. gentle dan akan lebih ya, tapi yang nggak mungkin lah ya, Iya. nggak jaga lisan Anda gitu. Jadi kayak sinema elektronik. Akhirnya si suaminya mendapatkan penglihatannya kembali gitu ya. Nah, momen suaminya mendapatkan penglihatannya kembali diceritakan nggak sama Melati? Oh iya. Prosesinya gitu. Gimana tuh, Saat Mbak? apa?
Waktu itu sih dia bilang kalau pas si habis ngituin ayam cemani gitu, dia tuh sampai marah kayak ini tuh bukan rumah saya, kamu ngapain kayak gitu. Suaminya? Iya. Ini tuh bukan rumah saya. Enggak, bentar Mbak. Kayak- Iya. Sorry. Berarti di prosesi itu tuh ada siapa aja yang hadir? Yang di Tadi- guru spiritualku, Iya, ada guru Cuman spiritual, si Mbak Melati sama guru aku doang. bertiga. Heeh, Oke. Cuman pas dia pulang ke rumah, pokoknya kan nggak langsung instan ya Kak, kayak gitu. Nah aku nggak ngerti nih, pokoknya si Mbak Melati itu ngabarin kalau suaminya itu marah di rumah karena dia ngerasa ini bukan tempatnya dia, kenapa saya ada di sini gitu, dan kenapa ada kamu tidur sama saya. Oh, berarti kayak orang bener-bener linglung ya. Mm-mm. Berapa lama tuh dari proses pemotongan cemani itu? Dalam minggu yang sama kah? Atau bahkan dalam hari yang sama? Dari Seingat habis Lebaran pokoknya enggak dari Februari sampai habis Lebaran. Berapa lama Oh, tuh? hitungan bulan. Hitungan bulan. Hitungan bulan. Ada tuh waktunya, akhirnya si suaminya Tiba-tiba sadar. Iya. Saya di mana nih? Iya. Kamu siapa? Gitu kan. Heeh, kenapa saya ada di sini kayak gitu-gitulah. Wih, edan. Kayak ini ya, kayak cerita-cerita tulisan ya ibaratnya. Kayak Iya, kayak bener. film bioskop Iya. malahan. Nah, si istrinya suaminya kemana, Mbak? Udah dicerain kan? Udah lama. Oh, ya diceritain Udah itu ya lama. tadi ya. Ya Allah. Iya, iya. Iya. Berarti ini si laki selama ini kayak Bukan jadi diri bukan dia jadi diri sendiri. dia ya. Kerja Iya. emang kerja. Iya. Betul. Tiba-tiba kayak orang amnesia kan ibaratnya. Teng, Mm-mm. kamu siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Kau penguasa bumi kah? Gitu nggak nanyanya gitu? Nggak? Siapa namanya? Enggak. Di mana rumahnya? Kau penguasa bumi kah? Aduh. Di Aneh. insert nih videonya biar konteksnya tahu. Masih bisa kok dicari itu. Banyak itu mah gampang. Iya. Aku ni Khalifah. Hai. Kenapa kamu yang kuasai bumi kah? Hah? Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Kenapa? Siapa? Kamu siapa? Kau penguasa bumi kah? Polisi udah nanya gitu. Waduh. Waduh, mencekam Gitu sih. juga tuh. Kasihan cowoknya ya. Iya. Iya, iya. Jadi korban. Setelah itu gimana, Mbak? Udah Apa tuh? pisah aja. Cabut. Mereka pisah. Nah, itu rumahnya tuh rumah cowoknya apa rumah Mbak Melatinya? Apa rumah yang dibeli berdua? Enggak, itu rumahnya si Mbak Melatinya. Melati. Oh. Ih, merinding. Tapi berarti sekarang Mbak Melati jadi temannya Mbak Tia dong? Jadi teman nggak? Atau lost kontak sekarang? Enggak, sekarang masih ada kok. Masih sering kontakan. Ah, oke. Cuman ya itu dia, kalau misalkan kontak di rumahnya suka ada gangguan, meskipun nggak se ekstrim waktu itu ya. Oke, oke. Cuman kayak yang ya ada aja yang selewat karena masih proses pembersihan juga Kak. Oh. Masih dibersihin ya. Mm-mm. Oke, tapi ini disclaimer dulu ya, karena temanku nggak nonton PMK. Kalau nonton PMK juga it's okay. Baru beberapa minggu yang lalu ketemu sama teman lama, dia cerita kalau di rumah tangganya tuh sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat istrinya kalau misalnya lagi pulang, sebenarnya hampir sama ceritanya kayak kalau pulang capek, terus melihat istrinya tuh, kebalik, melihat temanku ini tuh langsung bawaannya kesel segala macam gitu. Nggak melulu tentang mistis ya, Betul. gitu. Harus dicari tahu dulu kenapa. Pada akhirnya ternyata ada gangguan hormonal Oh. di istrinya. Kalau ditarik ada klinisnya lah, gitu. Dan memang kalau ditarik lagi ada sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan di sini tentang keluarganya. Cuman larinya tuh langsung kayak gitu gara-gara gue PMK kan. Langsung nanya, "Ini mau cari tahu dong, siapa tahu ada nih kayak gini-gini, tolong liatin gue. Istri gue kalau ngeliatin gue selalu Enak. mintain enak mulu gitu." Iya. Bro, 2025 Hmm. kita hidup di negara Indonesia yang butuh kerja keras. Betul. Bener. Semua tensi Apalagi kita kelas menengah. tinggi ini gitu. Jangan melulu ke arah sana dulu. Iya. Gitu. Lu muka lu bikin 4 kali emang. Sadar diri aja, Bos. Gitu kali. Ya. Iya, maksudnya Iya. siapa tahu nanti ada teman Kliwon yang mendengar cerita ini terus amit-amit lagi ada kejadian di rumah dengan pasangannya, langsung Nyalahin jin kasih.
Iya kan? Segampang itu menyalahkan jin emang. Iya. Yang bener adalah baca tarot dari Mbak Ti. Enggak juga. Enggak Enggak juga. juga. Nggak gitu. Iya. Itu juga. Ditelaah dulu. Iya bener. Kayak tadi di rumah Jangan. Mbak Belati ada suara dentuman kan? Nah, itu kudu Iya, ditelaah dulu. dentumannya kayak apakah Apa dulu? bem. Nah, itu ada dangdut di kampung sebelah. Bukan gangguan goib itu. Dentumannya jam 12:30 kan? Iya. Nah, itu. Aduh. Itu desibel suara tuh. Jalurnya itu. Itu Om Palapa lagi punya acara itu. Iya. Mbak, selain tarot, Mbak juga ekspertis di bidang hipnoterapi. Kalau tarot kan dari zaman sekolah belajarnya. Kalau hipnoterapi ini udah berapa lama? Baru-baru. Oh, baru-baru ini. Baru-baru. Itu belajarnya tuh kayak gimana sih? Ada sertifikasinya kah? Oh, kalau hipnoterapi ada. 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 Di mana tuh, Mbak? Belajarnya? Belajarnya ada kelasnya. Mm-mm. Jadi kayak ada satu tempat yang biasanya buka. Mm-mm. Jadi ada level-levelnya, Kak. Oke, apa aja Dan- tuh levelnya? Ada level 1 2 3 4 sama ada sampai ke BNSP juga. Ya, Gitu. soalnya setahu aku kayaknya hipnoterapis itu juga digunakan untuk apa ya? Untuk kesehatan yang bersifat apa psikologi gitu-gitu loh. Oh, iya. Betul. Tapi baru tahu nih sampai BNSP juga. Ada level-levelnya tadi ya? Ada. Oh. Penggalang apa? Enggak. tadi? Penjuru. Ya. Sepak dong, sepak penjuru. Iya. Iya, berarti ada sertifikasinya. Ada. Coba Mbak begini. Coba, Kenapa? Enggak. Langsung jago banget berarti Mbak. itu ya. Jago banget nih, Jago udah banget tuh. sertifikasi banget ini. Hati-hati tuh. Iya. Bener. Bener. Saya emang gak usah ngambil sertifikasi, Mbak, buat bikin Iya. orang jepat begitu. Coba. Iya, gitu. Gimana tuh? Oh, nggak usah. Lu gue Nggak usah. nyolek. Nggak usah ngambil pendidikan rumit-rumit, Mbak. Sambil orang jawab. Iya, gampang banget, Mbak. Itu Iya. tinggal. Iya Oh, bener. Udah kok ke sono sih. Gue jadi nyolek. Iya bener. Ih, lebih jago ternyata. Itu dia. Nggak usah dikit-dikit amat dulu. Nggak Iya. Tapi Aduh. Mbak Tia sekarang levelnya apa berarti? Aku udah sertifikasi jadi udah bisa buka praktek harusnya. Oh, mantep nih. Oke, kalau tadi tarot ada klien-klien yang cukup unik sampai ada yang berat ya case-nya sampai berbohong dan mistis. Kalau hipnoterapis it's okay kalau nggak bisa dijawab karena ini privacy. Ada nggak yang unik tentang trauma atau apa gitu? Iya. Kalau trauma pasti Ada. semuanya. Apa trauma yang paling datang- unik apa? Kalau aku yang bukan unik sih Kak, lebih ke ekstrim kali ya. Oh, ekstrim. Sorry, ekstrim. Karena si orang ini tuh sampai beberapa kali mau Waduh, nih nggak bisa dianggap sepele ya. Lalu gitu. Jadi kayak gimana ya caranya buat kontrol emosi dan lain-lain. Ternyata emang ada trauma dari masa kecil, dari keluarga. Yang itu susah banget kan kalau misalkan kita udah tumbuh dewasa terus sadarnya pas dewasa dia pengen berubah, tapi kita harus gali lagi ke masa kecilnya itu. Kita harus ngeliatin atau datengin si sosoknya dia yang waktu kecil kan pas di hipno, dan itu tuh susah. Oke. Gitu. Itu berarti trauma yang ekstrim. Kalau misalkan menghilangkan fobia kan juga bisa ya? Bisa. Lewat hipnoterapi ya. Bisa. Fobia paling uniknya apa? Wah, kalau aku ya, Iya, yang kalau pernah yang lain yang Kakak pernah alamin. fobia sama cicak. Fobia cicak. Oh, itu banyak common lah sih, ya. Banyak. Soalnya teman kita tuh ada yang fobia karet. Serius. Iya, serius. lontong. Fobia lontong. Ada yang fobia nasi berdiri. Nasi berdiri tuh gimana? Iya, nasi berdiri. Di Magic Jar tuh lu pernah lihat gak fotonya? Nasi berdiri tuh serem banget tau. Kan biasanya nasi kan rebah kan. Iya. Dan ini berdiri dalam Magicom. Ntar deh, Jenis di-insert dah. fobia kan banyak Mbak. Ada Iya. yang fobia yang bolong-bolong gitu Iya. loh. Ya, Apa sih? trifobia. Iya. Terus juga kayak tadi yang saya cerita fobia kambing. Tuh salah penanganan tuh. Masih ada nggak ya Dul? Temen SMP gue nih. Fobia kambing. Jadi dia tiap Idul Adha keluar negeri dia. Jauh ke Maldives.
Fobia Iya, kambing, iya. fobia pisang gara-gara dulu bapaknya di perhutani. Dia melihat pisang itu bukan makanan manusia, tapi makanan Monyet. Iya. Jadi dia jijik dan sampai takut banget. Oh, pisang. Kalau karet tuh temen gue juga ada tuh. Itu fobia karet Iya. ada Iya. tahu. Bener. Nah, yang paling unik fobia apa? Cicak doang. Kalau fobia memang cicak sih, cuman kebanyakan yang pengen ngehilangin kebiasaan buruk ke aku tuh kayak Misalkan. Seru nih. tawa sih. Menghilangkan kebiasaan buruk. Ayo Kayak dong, ngerokok hilangin dong. gitu. Hmm. Merokok. Kayak- Untuk iya, beberapa daerah jangan dihilangin dong. Itu kita Enggak, industri loh itu. Iya, cuma dia itu kayak yang pengen Berhenti. pengen berhenti. Iya, betul. Kesadaran diri kan. Apalagi kebiasaan buruk ya? Kebiasaan buruk, terus dia tuh kayak suka minum-minum Alkohol. ya. Oh, Kayak iya, gitu. alkoholik ya, udah pengen berhenti nih. Iya. Bisa nggak dibantu pakai hipnoterapi Iya. gitu? Oke Mbak, tapi hipnoterapi ini tuh bersifat permanen atau gimana? Ini sebenarnya pertanyaan kalau pamungkas dibilang- dari aku nih. Kalau dibilang permanen sih, kalau menurut aku ya itu kan termasuknya sugesti ya Kak. Ya, Kalau misalkan dari dianya bisa ngesuges diri dia sendiri sih sebenarnya bisa jangka panjang. Cuman kan iya. tapi kan sugesti datang dari kakak, dari Iya, eksternal. aku sih kayak yang pasti kalau aku hipno, aku pasti bilang terakhirnya kayak mulai hari ini dan seterusnya kamu kayak gini gitu. Dan itu bisa jadi permanen. Cuman kan kadang-kadang ada lagi ketika dia ketemu sama orang yang entah itu siapa, itu kan bisa jadi pemicunya lagi untuk muncul. Oh, tapi Gitu. sugesti yang dikasih tuh bisa aneh-aneh nggak sih kak? Gimana Misalkan mulai hari ini dan seterusnya kamu adalah kunci Nmax gitu. Orang itu bisa tiba-tiba jadi ya gini doang. Gitu dah. Mulai hari ini Enggak, kamu kan introvert, Iya, pendiam. betul. Mulai hari ini dan seterusnya kamu adalah knalpot racing. Brok gitu. Halo, Jadi kenceng. Lah, orang siapa namanya? orang kok kenceng terus. Dia jadi knalpot racing. Nggak bisa disuges jadi benda, nggak bisa. Oh, nggak boleh. Tapi bisa berarti. Iya bisa. Cuman kan kayak Wah, lucu nih. nyakitin gak sih jatuhnya? Oke. Tapi gitu. bisa ya? Bisa, Abis ini kita panggil produser kita pengen Nah, cek sini cek. Mulai sekarang dan seterusnya kamu. kamu jadi gunting dapur. Iya. Ya gitu doang. Gini nih. Ya, Ayo. Iya, gitu doang hidupnya. Nggak bisa ngobrol. Digantung itu deket panci. waduh, salah nih. Aduh. Jangan. Apa ya? Atau bisa nggak dibikin hipnotis kayak dia lupa sama angka berapa gitu bisa? Bisa. Wah seru. Oke sini lu. Nah sini. Sini di tengah. Di tengah. Awas hati-hati. Gue notice jadi Shinchan lu. Ayo. Boleh Kak. Aku gimana nih? Jangan tegang. Biasa aja. Jangan tegang lu. Oke, Kak. Apa nyari apa kak? Enggak. Jadi Kak, knalpot lihat racing. tangan aku. Relax ya Kak. Kalau aku hitung sampai 3, Kakak masuk ke alam bawah sadar Kakak. 1, 2, 3. Namanya Kak siapa? Kak Ciko. Kak Ciko, aku mau tanya dong. Kakak mau tanya apa Kak? Takut. Kenapa? Gak mau tanya aja. Ciko udah berapa lama lulus kuliah? 1 tahun. Kerja bareng PMK selama ini seneng gak sih? Seneng. Capek gak? Capek. Apa hal yang bikin Ciko tuh capek? Capek aja sih sebenarnya. Tapi seneng jalaninnya.
Seneng. Kakak ada yang mau ditanya nggak? Kenapa takut? Serius deh. Coba di sugesti jadi gunting. Jangan. Oh, nggak boleh. Coba. Kak siapa? Kak, aku mau lihat kakak kalau ketemu Kak Bimo. Ini dia kayak semacam jadi ibu kakak karena kakak jam segini belum pulang. Kakak takut sama dia. Apa nih yang bakalan kakak lakuin? Aku hitung sampai 3, kakak bangun ya. 1, 2. Lihat Kak Bimo, Kak. 3. Tanyain gimana kerjaannya di kantor. Katanya gimana kerjanya di kantor? Aman. Siapa yang bikin kesel? Siapa yang bikin kesel? Oh, dia emang jutek gitu sama maknya ya. Iya, oh emang gitu ya sama maknya ya. Ya udah. Kurang ajar. Iya. Emang jutek gitu dia sama maknya ya. Di kantor ada yang bikin sebel nggak? Di kantor ada yang bikin sebel nggak? Tanya aja. Jangan nggak. Kan ibunya. Nggak kuat gue ngeliatnya, lu gila lu. Di kantor ada yang bikin sebel nggak, Kak? Nggak ada katanya. Terus kenapa? Kenapa? Nggak mau kerja di situ terus? Kenapa nggak mau kerja di situ terus? Sebenarnya mau aja sih, mau aja, bukan masalah gimana. Kayak emang pengen lagi cari peluang aja. Pengen waktu luang. Pengen waktu luang. Oke. Kak, tidurin lagi Kak, tidurin Oke, lagi. langsung sadar aja. Ntar aja. Kak, aku lihat ya. Lihat lagi. Aku hitung sampai 3. Kakak sadar lagi jadi Kak Ciko. Ciko. Yang sebelumnya 1, 2, 3. Kenapa, Kak? Kenapa? Tadi ada ibunya ke sini. Ada nyokap lo. Mana mungkin? Iya. Gue ngerti. Gimana? Kan ibunya. Lo sembarangan lo. Udah tahu gua gimana. Bukan gimana gua yang takut. Banget ya. Bisa gitu ya? Lu sadar nggak tapi dia apain? Ingat nggak? Sadar nggak sadar sih. Apa yang lu ingat apa? Bego ini Kak. Assalamualaikum. Lu inget sesuatu nggak tapi? Sadar nggak sadar sih tapi jadinya Iya. gimana ya? Kayak gimana ya? Apa kayak setengah mabok gitu, setengah sadar. Apa? Bisa dibilang kayak gitu. Tapi lu inget yang diobrolin apa? Ingat. Inget gak? Apa? Jadi kayak gue nganggap lu tuh kayak mak gue gitu. Bukan, yang sebelum gue jadi mak lu. Kan tadi ditanya. Iya tadi ditanya macam-macam. Masalah karir. Mau kok karir? Bukan karir. Ada sebelumnya tentang PMK. Oh, suka kerja di PMK atau enggak? Iya. Heeh. Ingat. Gue gak mau sih. Ntar kita. Ya udah. Nah, Gitu aja deh. ya. Mantap. Nih, kok jadi bego ya? Emang udah jadi bego. Ngantuk. Kan ngantuk, baru sadar lagi kayak orang gitu loh. Ini sama persis. Gue takut. Kenapa? Dulu tuh kena ada temen aku saya cerita dulu Iya sih. yang temen gue di hipnoterapi gara-gara kambing. Sampai nangis. Kitanya nggak tega jadinya. Iya. Tapi habis itu sembuh dia berani. Iya. Ya. Main sama kambing. Sembuhnya. Ntar off cam kita lanjutin lah. Iya. Mudah-mudahan nanti Mbak Tia kan PMK mau ulang tahun nih.
Siapa tahu nanti kita bisa bareng Mbak Tia lagi. Jadi nanti di acara ulang tahunnya ada Mbak Tia. Amin. Gitu Amin. ya. Undang ya. Enggak, belum tentu lah. Undang. Nah, Ih, siapa parah tahu. Oke, Mbak Tia makasih banyak udah mampir ke Sama-sama, PMK. makasih juga Kak. Apaan? Masih Aman bego. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Kamu semalam bawa saudara saya 1, 2, 3. Namanya siapa Kak? Ciko. Kak, dengerin apa yang diperintahkan sama temen kakak Kadanmu. Cik. Mulai hari ini lo adalah gembok pagar. Jadi badan lo kaku sekaku-kakunya. Mau digoyang-goyang kayak apa, nggak bakal bisa gerak. Pokoknya kaku. Ini adalah gembok pagar yang karatan 20 tahun. Udah kena hujan, karatnya keras banget, lengket. Kaku sekaku-kakunya. Sudah Kak, mulai hari ini sugesti ini kakak jadi gembok pagar kaku, gak bisa digerakin. Coba Kak gerakin tangan kanannya, bisa nggak? Gak bisa. Coba lagi. Gak bisa. Oke, normal kembali ya Kak kalau aku pegang. 1, 2, 3. Tangannya bisa digerakin nggak? Tangannya bisa digerakin bisa. Bisa digerakin nggak? Kenapa Kak? Kok bisa sih? Kenapa? Ini kenapa ini? Gimana dong Kak? Sampai besok aja gini Kak. Jangan dong. Balik ya. Nah, Iya. Makasih ya. Bukan. Bro, kenapa ini bro? Woi. Woi, kenapa ini? Tikut saya. Woi, kenapa ini? Tikut saya.